Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andrea, mahasiswa Universitas Super Asia dari Teknik Informatika. Oke, saya akan melakukan presentasi sebagai tugas UTS untuk mata kuliah pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika. Dan berikut ini materi yang akan saya sajikan, diantaranya ada sejarah perkembangan TIK, teknologi informasi, ekonomi digital, data dan informasi, kemudian jenis-jenis data. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sejarah TIK. Definisi TIK sendiri merupakan istilah yang menggambarkan pemrosesan umum dan komunikasi informasi melalui teknologi. TIK juga disebut sebagai aplikasi atau layanan media yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengambil, menyimpan, mengirim, dan memanipulasi informasi dalam bentuk digital. Kemudian ada sejarah-sejarah TIK, di mana diawali dari masa prasejarah, itu ditemukannya sistem pengenalan bentuk-bentuk huruf, bentuk-bentuk yang dikenal seperti melukis pada dinding gua. Kemudian diciptakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi serta isyarat. Pada 300 tahun sebelum Masehi, ditemukan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf oleh bangsa Sumeria. Kemudian pada tahun 2900 sebelum Masehi, ditemukan hieroglif, yakni bahasa simbol yang mempunyai pengucapan berbeda. Ini bahasa yang lebih maju yang ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Dan pada tahun 500 sebelum Masehi, itu ditemukan media tulis berupa kertas yang dibuat dari papirus. Itu sudah ditemukan. Pada tahun 105 sebelum Masehi, kertas dari bambu yang ditemukan bangsa Cina ditemukan. Kemudian pada tahun 1455 Masehi, mesin cetak yang terbuat dari plat besi ditemukan oleh Johann Gutenberg. Lanjut pada tahun 1830 Masehi, ini penulisan program komputer pertama oleh August Aledi Byron dan Charles Babbage. Kemudian tahun 1837 Masehi itu ada pengembangan telegraf secara elektronik dari dua tempat yang berjauhan melalui kabel. Lanjut, pada tahun 1861 ditemukan gambar bergerak pertama untuk diproyeksikan. Pada 1876, pengembangan sistem penulisan desimal. Kemudian 1877 ini penemuan telepon genggam ya oleh Alexander Graham Bell. Lalu pada tahun 1899 penyimpanan tape magnetis analog. Kemudian tahun 1923 TV tabung pertama yang dibuat oleh Zworykin. Kemudian pada tahun 1945 dan 1946 ini ada pengembangan sistem pengkodean hipertext. Kemudian diciptakannya komputer digital pertama di dunia oleh ENIAC 1 atau yang dinamakan ENIAC 1 ya. Pada tahun 1957 itu dikembangkannya sebuah transistor planar. 1972 diciptakannya email oleh Ray Tomlinson. Kemudian TCP/IP ditemukan itu pada tahun 1973, dan pada tahun 1991 sampai sekarang ini sistem bisnis atau digital dalam internet dan berbagai macam pengembangan teknologi informasi masih berkembang hingga saat ini. Jadi pada materi berikutnya, teknologi informasi ini mempunyai arti diambil dari Kamus Oxford tahun 1995. Teknologi informasi merupakan studi atau penggunaan peralatan elektronika di dalam komputer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Kemudian ada komponen-komponen dari teknologi informasi, itu ada hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, kemudian infoware atau dokumentasinya, kemudian ada fileware, media untuk menyimpan datanya, dan terakhir ada brandware atau usernya. Tujuan dari teknologi informasi itu ada 3, membantu manusia dalam menyelesaikan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efisiensi kerja. Fungsi dari teknologi informasi sendiri itu adalah menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan sebagai transmisi. Lanjut pada materi berikutnya ada ekonomi digital. Ini mempunyai arti kegiatan ekonomi yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI. Dengan adanya ekonomi digital, ini memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. Perekonomian digital mengubah pola bisnis dari yang semula dilakukan secara manual menjadi serba otomatis.
Manfaat yang didapatkan dari ekonomi digital itu ketersediaan informasi yang sangat besar, hemat waktu dan biaya, serta menurunkan segala hambatan. Lanjut ke materi konsep data dan informasi. Ada pengertian data yang merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi agar dapat diterima oleh penerima. Kemudian ada pengertian dari informasi sendiri yang merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Lanjut, ada fungsi dari data itu sebagai dasar perencanaan dan alat pengendali suatu aktivitas. Dan fungsi dari informasi sendiri untuk menambah pengetahuan, mengurangi informasi yang hoax atau tidak pasti, mengurangi risiko kegagalan, dan memberi standar tertentu. Lanjut, ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu berdasarkan sifatnya ada dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Kemudian di kuantitatif ada dibagi dua juga, ada data diskrit yang hasil pencacahan atau hasil pencacahan dari data kuantitatif. Kemudian ada data kontinu, hasil pengukuran data kuantitatif berupa bilangan pecahan. Data berdasarkan cara memperolehnya itu ada dua, ada primer dan sekunder. Primer yaitu data yang dari kondisi internal sebuah organisasi yang diteliti, sedangkan sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung. Kemudian ada berdasarkan sumbernya itu ada data internal dan data eksternal, serta berdasarkan waktu pengumpulannya ada data cross-section atau waktu pengumpulan yang sama, dan time series waktu pengumpulan berjangka. Berdasarkan skala itu ada data nominal, data ordinal, interval, dan rasio. Kemudian ada jenis-jenis sistem bilangan, ada sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 macam simbol bilangan yakni 0 sampai dengan 9. Kemudian ada bilangan biner yang menggunakan basis 2 macam simbol angka yakni 0 dan 1. Kemudian ada bilangan oktal menggunakan basis 8 macam simbol bilangan yakni 0 sampai dengan 7. Kemudian ada bilangan heksadesimal menggunakan basis 16 simbol bilangan yakni dari 0 sampai 9, kemudian dilanjut tidak dengan 10 melainkan dengan huruf A besar, B, C, D, E hingga F. Mungkin itu saja presentasi dari saya, cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya Dimas Andrea, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.